Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang manajemen penyakit di tempat wisata. Di sini kelompok kami mengunjungi Taman Satwa Lembah Hijau yang terletak di Sukadana, Kecamatan Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung. Di taman ini, pengunjung akan menyaksikan 465 satwa dan 65 jenis binatang. Di rusa ini ada kutunya nggak sih? Ya adanya paling lalat. Lalat. Nah, kalau ada lalatnya gimana cara untuk bersihinnya? Ya paling kita kasih kapur kayak gini. Kapur. Disiram lalatnya. Oh, dibalurin gitu ya? Disiramin. Oh, dilarutin air. Ya harus tenang. Oh. Terus petugas di sini pernah nggak terjangkit penyakit karena salah satu binatang di sini gitu? Ini ada kita nahanin paling harus datangnya. Oh. Biasanya pernahnya sakit apa mas karena binatang? Paling ya binatang kadang lihat rumput gitu aja. Lumpuh. Oh, karena kecelakaan gitu ya? Oh. Jadi nggak ada. Iya, iya. Oke, terima kasih ya kak. Ya, Sebelumnya saya mau nanya, selama Mas kerja di sini pernah nggak sih terkena penyakit kulit atau sejenisnya? Untuk gajahnya, Untuk Masnya sendiri? kalau untuk saya sih enggak. Mungkin dulu pertama kali kita latihan di Waikabas, iya, karena kita sering tersentuh oleh kotoran gajah, ya, tapi itu cuman beberapa hari aja. Nah itu kita jadi kulit lebih tebal karena terbiasa. Oke, ini gajahnya bawa dari Waikambas, Mas? Iya. Tapi kalau untuk kita senggol kulitnya, kita nggak bakal kena penyakit. Karena kita sering di tempat basah, kotor, biasa seperti itu. tertular nggak dari binatangnya gitu? Kalau untuk tertular, karena gajah ini penyakitnya sih untuk selama ini belum ada yang kita temuin penyakit berbahaya untuk manusia. Untuk menularkan ke manusia itu belum ada. Mungkin kalau sedikit kita lebih bersih, ya nggak bakal kena. Contohnya kita terlalu tekan becek, kotoran. Itu bisa terjadi juga untuk pengurus sapi dan yang lainnya. Karena kita biar tempat kotor, becek, kita bisa kena bentuk air. Tapi itu nggak berbahaya. Oh iya. Kalau untuk pegang gajah, yang lainnya itu nggak ada penyakit yang berbahaya. Safety. Kalau penyakit kulit gajahnya ada nggak sih kadang-kadang? Kalau penyakit kulit gajah itu nggak ada. Selama ini belum ada. Kalau kutuk nggak ada juga? Itu belum ada, belum pernah kita temui. Soalnya kalau gajah di tempat konservasi seperti ini terjamin kebersihan. Karena pagi kita cek, nanti siang kita cek, sore kita cek, malam juga kita cek. Kalau untuk tamu sih sangat-sangat safety ya. Kalau untuk tamu. Dan kita di sini juga punya dokter yang standby untuk hewan-hewan di sini. Jadi untuk kesehatan gajah juga aman. Jadi ketika gajah entah, kalau di selama ini belum ada virus yang masuk ke gajah menularin ke manusia, belum ada. Jadi kalau bisa ada, kita udah punya dokter duluan nih. Jadi nggak bakal menularkan penyakit ke tamu atau ke pawang. Ya gajahnya bersih. Iya. Tapi nanti siang kita kotorin lagi, karena memang gajah itu suka di tempat yang kotor. Sebenarnya kotor tanah di tubuh gajah itu untuk melindungi ketika dia digigit oleh ada jenis lalat yang sebesar ini, sekarang sebesar ini, itu dia menghisap darah. Jadi dia ambil tanah, pertama dibasahin, ngambil tanah, terus diiris untuk kayak mantau bagi dia. Biasanya sih kalau pagi hari kelihatan, pagi banget tuh ada yang tempel di badan. Lalat
Iya. Kalau untuk kutu jenis kutu yang besar itu babi, kutu monyet itu ya. Selama pandemi ini jumlah pengunjung yang datang ada penurunan atau sama saja? Stabil kita pada sama ini COVID Stabil ya? ya, tetap stabil. Sama gitu ya? Iya. Gak ada jumlah Nggak ada jumlah orang penambahan belum ada. Terus protokol kesehatan yang di sini sudah diterapkan belum Pak? Ya kalau dipakai untuk protesnya Kayak pakai masker gitu ya? ya tangan kan bisa dipakai. Kalau untuk tenaga kesehatannya kan ada dokter ya, itu ada mones setiap ada ini nggak apa rutinitas untuk monitoring dan evaluasi di Iya. hijau Ya setiap kapan aja? ya seminggu sekali kita ada kegiatan itu. Dari dokter pribadi sini atau dari puskesmas terdekat? Pribadi. Oh, ada dokter pribadi ya? Ya. Oke deh. Makasih ya Pak. Makasih. Pembahasan. Yang pertama ada penyakit di Taman Satwa Lembah Hijau. Penyakit yang biasa terjadi kepada petugas di Taman Satwa Lembah Hijau, terutama pengurus hewannya, adalah penyakit kulit, yaitu kutu air atau TB pedis. Selanjutnya ada teori simpul. Simpul yang pertama, sumber penyakit. TB pedis merupakan infeksi dermatofita dengan 3 penyebab utama, yaitu T. rubrum, T. interdigital, dan Epidermophyton phlocomus. Selanjutnya, simpul 2, media transmisi penyakit. Kotoran dan air yang ada di kandang menjadi sumber salah satu media transmisi kutu air. Simpul 3, ada perilaku pemajanan. Yang pertama ada higien dan perilaku. Contohnya seperti kurangnya kebersihan berperan penting terhadap infeksi TB pedis. Selanjutnya yang kedua ada genetik. Contohnya TB pedis lebih sering menginfeksi laki-laki daripada perempuan. Selanjutnya ada simpul 4, kejadian penyakit. Keadaan gizi yang kurang akan menurunkan imunitas seseorang dan mempermudah seseorang terjangkit TB pedis. Simpul yang kelima ada variabel suprasistem. Yang pertama ada iklim atau cuaca. Contohnya keadaan yang lembab merangsang pertumbuhan jamur. Yang kedua ada foliage, yaitu kebijakan di tempat wisata yang tegas terhadap penggunaan APD dan menjaga kebersihan. Selanjutnya ada manajemen penyakit. Simpul 1, pemberian kapur barus yang dicampur dengan air. Selain untuk membersihkan bau dari kandang, kapur barus juga mengandung sifat antibakteri dan antivirus. Simpul 2, penjaga harus terus menjaga sanitasi kandang. Simpul yang ketiga, selalu memakai sepatu boots agar dapat meminimalisir terjadinya kutu air yang parah dan personal hygiene yang harus terus ditingkatkan. Selanjutnya ada simpul 4, yaitu imunitas tubuh harus selalu kuat agar tubuh tidak lemah yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya penyakit. Selanjutnya ada simpul 5, yaitu tempat yang rentan terjadinya kutu air harus terkena paparan sinar matahari agar tidak terlalu lembab. Selanjutnya ada peran tenaga kesehatan. Lembah Hijau mempunyai dokter pribadi yang selalu ada di setiap petugas yang membutuhkan. Jadi, ketika terjadi kejadian penyakit pada hewan atau petugas, dokter langsung ikut serta menelaah mengapa hal itu terjadi, bagaimana mengatasinya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu
kondisi di saat pandemi. Jadi, pengunjung yang datang di setiap harinya hanya diperbolehkan 200 pengunjung. Dari hasil wawancara yang kelompok kami lakukan, di masa pandemi saat ini, jumlah pengunjung di Taman Satwa Lembah Hijau masih terbilang stabil dan sudah menerapkan standar protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Selanjutnya ada kebijakan di saat pandemi. Taman Satwa Lembah Hijau telah menerapkan standar protokol kesehatan. Para pengunjung yang hendak masuk didata terlebih dahulu, nama dan identitas lengkapnya. Selanjutnya, para pengunjung langsung dilakukan pengecekan suhu tubuh oleh petugas. Pihak Lembah Hijau telah memberikan tanda physical distancing. Kemudian, pihak Lembah Hijau juga menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer yang tersebar di beberapa titik, serta pembatasan pengunjung. Jadi kesimpulannya adalah Taman Satwa Lembah Hijau sudah memenuhi kriteria dengan fasilitas pelayanan pengunjung yang baik dan sudah mematuhi standar protokol kesehatan yang baik. Selain itu, dalam segi pelayanan kesehatan untuk hewan pun sudah terbilang cukup baik. Dan sampai saat ini pun tidak ada hewan yang sakit lalu menulari pengunjung. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.